Selamat pagi umat GKI Harapan Jaya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Atas nama Majelis Jemaat GKI Harapan Jaya, kami menyambut setiap saudara yang di pagi hari ini mengikuti kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Baik umat GKI Harapan Jaya maupun jemaat lain yang mengikuti kebaktian ini. Kiranya setiap kita dapat dalam keadaan sehat, terus bertumbuh, dan tetap bersukacita. Tema di dalam kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga tanggal 13 Mei 2021 ini adalah menjadi saksi dalam hikmat-Nya. Dan pemberitaan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Alexander Hendrik Urbinas. Demikianlah warta lisan pada hari Kamis ini. Selamat beribadah, mari kita bersaat teduh. Mari kita berdiri. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Marilah bersama kita menaikkan hormat dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, yang kenaikannya kita rayakan. Dengan sepenuh hati kita gaungkan kuasa dan kebesarannya melalui pujian, Dia dinobatkanlah. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari ini terjadi karena pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kebaktian kenaikan Tuhan Yesus pada pagi hari ini adalah menjadi saksi dalam hikmat-Nya. Melalui tema ini,
kita sebagai umat diingatkan untuk memiliki pengertian dan pengenalan yang benar dalam Kristus melalui hikmat-Nya yang menuntun. Dalam umat diingatkan untuk dapat menjadi saksi Kristus yang seturut dengan kehendak-Nya. Saudara-saudara, kini mari kita masuki pengakuan dosa, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang pemurah, ampunilah kami karena kami seringkali kurang menghayati karya kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Serangkaian peristiwa gerejawi kami rayakan dengan euforia, namun kami gagal memaknainya di dalam hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan yang pengasih. Tolonglah kami ya Tuhan agar beroleh hati yang terbuka dalam melihat kenaikan-Mu bagi hidup kami. Kenaikan Tuhan yang mengubah, kenaikan Tuhan yang menjadikan kami beroleh kekuatan, kenaikan Tuhan yang memberikan kepada kami kesempatan untuk membaharui seluruh kehidupan kami sepanjang hari. Tuhan, kiranya Engkau berkenan akan kami yang lemah dan tak berdaya ini. Engkau mengampuni dan menyempurnakan kami untuk memaknai kenaikan Kristus dalam hidup kami. Biarlah melalui kenaikan-Mu kami pun beroleh sukacita, kekuatan, pembaruan hidup, dan kelengkapan rohani dari Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita berdiri. Setelah mengaku dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan menerima berita anugerah yang diambil dari Kolose 1 ayat 13 sampai dengan 14 yang berkata, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penembusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebelum masuk dalam pemberitaan firman, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 225, Berkereta Awan Putih. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kini kita bersama akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita bersama bersatu di dalam doa memohon tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur pada kesempatan hari ini kami dapat melaksanakan kebaktian bersama. Dan di dalam kebaktian kenaikan ini kami akan menerima firman-Mu. Pimpinlah kami dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat menerima firman Tuhan, dan juga di dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus tersebut, kami dapat melakukannya. Dan biarlah ya Tuhan, firman Tuhan ini dapat bernaung di dalam seluruh kehidupan kami, dan ada semakin banyak orang yang dapat mengenal kasih-Mu, karya-Mu di dalam dunia ini, melalui firman Tuhan yang kami dengar, yang dapat kami lakukan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersama berdoa dan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian bacaan Alkitab pada kesempatan hari ini diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus dalam kesaksian penulis Lukas. Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 44 sampai dengan 53. Lukas 24 ayat 44 sampai dengan 53. Demikian. Ia berkata kepada mereka,
inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang membaca, mendengarkan, dan rindu memelihara firman Allah di dalam seluruh kehidupannya. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus bagi setiap kita. Saudara, salah satu pertanyaan yang kerap kali muncul di dalam kehidupan para murid, khususnya perihal pemilihan para murid daripada Tuhan Yesus adalah, mengapa mereka yang dipilih oleh Tuhan Yesus? Mengapa mereka yang notabene kebanyakan para nelayan adalah yang dipilih oleh Tuhan Yesus? Mengapa bukan orang lain? Mengapa tidak kaum agamawan dari bait Allah yang dipilih oleh Tuhan Yesus lalu kemudian jadi muridnya? Kenapa bukan kaum terdidik seperti rabi-rabi Yahudi yang dipilih oleh Tuhan Yesus, yang dipilih oleh Yesus menjadi para muridnya? Kenapa bukan pemungut-pemungut cukai atau politisi-politisi Yahudi yang dengan kekuasaannya, yang dengan legitimasinya dekat juga dengan kekuasaan Romawi? Kenapa bukan mereka yang kemudian dipilih? Saudara, kalau pertanyaan-pertanyaan ini diajukan di dalam kegiatan PA misalkan, maka jawabannya bisa saja kemudian yang didapat adalah itu karena kehendak bebas Allah. Pernah ya Bapak Ibu Saudara kita menyampaikan sebuah pertanyaan di dalam pemahaman Alkitab, lalu dijawab itu karena kehendak bebas Allah. Bagaimana kira-kira respon kita? Bagaimana kira-kira tanggapan kita nih Ibu Bapak Saudara ketika kita ada pertanyaan di dalam sebuah PA lalu mendapatkan jawabannya seperti itu? Kadangkala kita kan menjadi tidak puas ya. Ingin mendapatkan jawaban yang jauh lebih clear, jauh lebih lengkap, jauh lebih utuh. Nah Saudara, dalam Alkitab ada hal-hal yang tidak bisa secara logika dijawab. Karena Alkitab itu bukan buku ilmu pengetahuan. Sekaligus ini juga menandakan bahwa kita sebagai manusia itu terbatas dalam memahami sapaan firman Tuhan maupun juga dalam memahami sejarah di dalam Alkitab itu. Namun dalam Alkitab juga ada hal-hal yang bisa dijawab Bapak Ibu Saudara. Dan hal-hal tersebut dapat dijawab lewat pendekatan ilmu yang disebut sebagai ilmu teologi. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa Petrus dan murid yang lain, mereka yang kemudian dipilih oleh Tuhan Yesus? Saudara, Tuhan Yesus memilih mereka lebih kepada sikap mereka yang kemudian mau mengikut Tuhan Yesus. Mereka yang dipilih oleh Tuhan Yesus adalah ketika Tuhan Yesus memanggil mereka, mereka mau mengikut Yesus. Mereka yang dipilih oleh Tuhan Yesus adalah mereka yang mau berproses bersama untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan Yesus dalam memilih para murid tidak melihat latar belakang mereka.
Tidak mempertimbangkan bagaimana kehidupan agamanya. Tidak mempertimbangkan juga bagaimana kekuasaan yang dimilikinya. Seberapa dekat dia atau mereka ini dekat dengan kepentingan Romawi misalkan. Sehingga memudahkan Tuhan Yesus untuk melakukan pengajaran. Sekali lagi Tuhan Yesus tidak melihat latar belakang seseorang. Dan karena itu beberapa teks misalkan menyebutkan perangai daripada Tuhan Yesus ini. Yang pertama misalkan Tuhan Yesus pernah memberikan pengampunan saudara kepada seorang perempuan yang kedapatan berzina. Sesuatu yang gak lazim tetapi dilakukan oleh Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sekali lagi tidak melihat latar belakang seseorang. Peristiwa yang kedua misalkan Tuhan Yesus pernah datang ke rumah seorang bernama Zakius, si pemungut cukai. Banyak orang mencibir apa yang dilakukan oleh Yesus saat itu. Karena dia mau datang kepada seorang pemungut cukai yang jelas-jelas sangat dimusuhi, sangat tidak disukai oleh orang lokal, oleh orang Yahudi saat itu. Karena kehidupan pemungut cukai seringkali dianggap menguntungkan diri mereka. Mereka dekat dengan penguasa, mereka mengambil cukai ini berdasarkan nilai-nilai yang tidak adil menurut masyarakat demikian. Dalam hal ini kita melihat Bapak Ibu Saudara bahwa pendekatan-pendekatan Tuhan Yesus memang adalah pendekatan yang tidak melihat latar belakang seseorang. Tetapi pendekatan Tuhan Yesus adalah kepada orang-orang yang kemudian juga bisa mau merespon, mau mengikut Tuhan. Saudara, dalam pelayanan banyak sekali orang yang punya potensi. Dalam kehidupan bergereja itu banyak sekali orang punya potensi. Bahkan kita meyakini kan Bapak Ibu Saudara bahwa ketika Tuhan memperkenankan sebuah jemaat, memperkenankan sebuah gereja berdiri, maka pasti Tuhan akan mengirimkan orang-orang dengan potensi-potensi yang sangat besar di dalamnya. Karena itu kita jangan pernah takut ketika ada orang yang kemudian ya dalam kehidupan ini kan dia bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kadang-kadang bisa muncul saja ketakutan, aduh nanti nggak ada dia gimana ya. Saudara, kita tidak boleh bergantung kepada manusia. Karena ketika Tuhan memperkenankan jemaatnya ada di situ, maka Tuhan yang sendiri akan memeliharanya. Sekali lagi banyak sekali potensi yang pasti ada di dalam sebuah jemaat. Bahkan kita menilai, wah orang ini punya kualitas yang sangat luar biasa bagusnya. Secara kompetensi, secara akademis, misalkan leadershipnya juga oke. Tetapi Bapak Ibu Saudara belum tentu mereka mau melayani. Belum tentu mau melayani. Saudara, bagian bacaan Alkitab kita pada hari ini dan pesan kenaikan menyapa buat setiap kita tentang para murid yang dipercaya, dipilih. Karena mereka dipilih oleh Tuhan Yesus, lalu mereka diajar oleh Tuhan Yesus, diperlengkapi oleh Tuhan Yesus lewat pengajaran-pengajaran, melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan, dan kini tiba saatnya mereka menjadi saksi Tuhan. Saudara, ada sebuah lembaga penelitian Kristen di Indonesia yang dalam beberapa tahun belakangan ini mereka sangat banyak melakukan penelitian di dalam kehidupan kekristenan, namanya Bilangan Research Center. Mereka melakukan sebuah penelitian dengan pertanyaan, mengapa seseorang itu mau melayani? Maka ada 4 jawaban populer Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kenapa dia atau orang tersebut mau melayani? Yang pertama alasannya adalah karena ia tumbuh dalam keluarga yang melayani. Jadi ia tumbuh dalam keluarga yang melayani. Keluarganya ini adalah keluarga yang juga melayani Tuhan. Ya bapaknya, ibunya, saudaranya begitu ya. Sehingga dia kemudian juga melayani Tuhan. Support sistemnya itu dapat dari keluarga. Jadi dia mau melayani Tuhan yang pertama karena ia tumbuh dalam keluarga yang melayani. Yang kedua dikatakan, kenapa seseorang ini mau melayani? Karena ia terbiasa sebagai pribadi yang melayani. Oke, keluarganya mungkin secara keseluruhan tidak melayani Tuhan. Tetapi ia bertumbuh secara pribadi. Didapat dari mana? Bisa dari persekutuan ketika di kampus misalkan. Bisa juga ketika dia bergereja itu diajak oleh teman dalam usia mudanya, sehingga ia bertumbuh untuk melayani. Jadi yang kedua, ia karena terbiasa sebagai pribadi yang melayani. Yang ketiga, kenapa seseorang melayani? Ada fakta juga nih Bapak Saudara, ada waktu luang. Jadi dia melayani karena ada waktu luang. Ya mungkin memasuki masa pensiun atau banyak waktu luang, slot waktu luangnya cukup banyak, sehingga dia mau melayani. Yang keempat, nah ini agak jarang dalam penelitian ini disebutkan bahwa ini adalah
alasan yang cukup jarang ya. Mungkin agak normatif nih Bapak Saudara kalau kita mendengarnya. Yang keempat itu adalah mereka yang bersyukur atas anugerah Tuhan dalam hidupnya, sehingga mereka mau melayani Tuhan. Memang gak gampang nih Bapak Ibu Saudara kita menemukan atau kita menjadi pribadi yang kemudian bisa bersyukur atas anugerah Tuhan dalam hidup kita. Nah saudara, ada seorang pakar pembangunan jemaat yang bernama Christian Schwartz. Dia mengatakan bahwa ada dua model orang Kristen. Yang pertama itu orang Kristen nominal, yang kedua itu orang Kristen committed. Dia membagi atau membuat sebuah kelompok ini dalam kehidupan berjemaat. Orang Kristen nominal. Orang Kristen nominal adalah mereka yang hadir bergereja tapi nggak terdaftar sebetulnya di gereja manapun. Mereka mengaku sebagai orang Kristen tapi jarang pergi ke gereja. Orang Kristen nominal juga mereka adalah yang bisa teratur beribadah, tapi nggak pernah mau untuk melibatkan diri. Orang Kristen nominal adalah orang yang bisa dalam satu hari Minggu, Bapak Ibu Saudara, pagi ke gereja A, siang ke gereja B, sore ke gereja C. Jadi dari satu tempat ke tempat yang lain. Atau setiap minggunya gonta-ganti. Pagi ke hari Minggu tertentu ke gereja A, minggu kemudian ke gereja B, minggu kemudian lagi ke gereja C. Gonta-ganti aja suka-suka. Orang Kristen nominal adalah mereka yang tidak bertumbuh dalam iman dan spiritualitas. Sulit untuk punya komitmen, sulit untuk bisa melayani. Apalagi bicara soal bersaksi. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau tadi orang Kristen nominal, maka ada orang Kristen committed. Menurut Christian Schwartz. Mereka adalah orang-orang Kristen yang berkomitmen. Mereka berani untuk mewarnai kehidupan kekristenan di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dan juga di dalam gereja. Mereka adalah orang-orang yang kemudian juga berupaya untuk bisa lebih percaya penuh kepada Tuhan. Jadi rindu untuk menggali. Saudara, mereka ini adalah orang-orang yang gak hanya cukup mendengarkan ketika khotbah, gak hanya cukup ketika kebaktian, di hari kebaktian, hari Minggu misalkan, tetapi juga mereka menggali secara pribadi. Setiap hari mereka juga menggali secara pribadi, bertumbuh secara pribadi dan juga di dalam sebuah persekutuan. Orang-orang ini adalah mereka yang mampu memaknai pengalamannya dan juga melihat seluruh pengalamannya dikaitkan dengan hubungannya dengan Tuhan. Jadi setiap pengalaman dalam hidupnya dikaitkan dengan Tuhan. Ketika mengalami hal yang baik, berefleksi di dalam Tuhan. Ketika mengalami hal yang sulit juga berefleksi di dalam Tuhan. Orang-orang ini adalah mereka yang kemudian juga mengaktifkan dirinya di dalam kehidupan bergereja. Hari Minggu yang lalu, Bapak Ibu Saudara, kita bersama juga belajar ya tentang corak spiritualitas. Nah ini adalah orang-orang yang penting untuk menjadi seorang aktivis. Dan orang Kristen committed yang paling penting adalah mereka ini adalah orang-orang yang berani bersaksi, rindu untuk bersaksi. Nah saudara, apa yang dikatakan oleh Christian Schwartz ini, lalu kemudian kita melihat apa yang kita baca dalam bagian bacaan Alkitab kita, menjelaskan tentang sebuah panggilan di dalam kehidupan. Saudara, untuk menjadi seseorang yang berkomitmen itu tidak bisa tiba-tiba. Harus ada proses yang dialami. Demikian juga oleh para murid. Memang ketika mereka berjumpa pertama kali dengan Tuhan Yesus, lewat kuasa yang ada pada dalam diri Tuhan Yesus, di sisi lain kerinduan juga dari para murid untuk kemudian mengikut Tuhan Yesus, mereka kemudian berproses bersama untuk kemudian mereka berkomitmen dalam sebuah panggilan yang disebut sebagai sebuah saksi. Nah saudara, ketika kita membaca dalam bagian bacaan Alkitab kita pada hari ini, ayat 45 misalkan mengatakan demikian. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Dalam beberapa teks kita menemukan para murid ini adalah mereka yang berkali-kali nggak langsung ngerti apa yang Yesus katakan. Misalkan mereka bertanya, apa sih maksud Tuhan? Di sisi lain bukan hanya mereka bertanya, mereka juga bertanya di antara mereka. Bahkan mereka juga berkali-kali nggak ingat apa yang Tuhan Yesus katakan. Nah saudara, sekali lagi Tuhan Yesus tidak melihat latar belakang. Mungkin secara knowledge, secara akademis para murid ini adalah tidak
tahu betul apa sih ajaran Yahudi. Mereka bukan seperti rabi-rabi yang terdidik. Tetapi kemudian ada sebuah sikap mereka mau berproses dan mau berkomitmen. Dalam ayat 45 ketika dikatakan lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Artinya ada ketidakmengertian sebelumnya, lalu Tuhan menolong mereka untuk bisa mengerti arti kitab suci. Saudara, ini menandakan juga kelemahan dan keterbatasan di dalam kehidupan kita. Enggak semua bisa kita mengerti. Karena itu kita perlu memohon tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan. Tidak ada orang yang bisa menganggap bahwa dirinya ini lebih tahu daripada orang lain atau lebih cerdas atau lebih pintar daripada orang lain. Ayat 46 sampai dengan 47 dikatakan demikian. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dikatakan ini ingin menyampaikan bahwa berita pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Kata harus ini sekali lagi menunjukkan bahwa berita pengampunan dosa itu bukan pilihan. Mau atau enggak, kalau ada kesempatan baru saya sampaikan kepada segala bangsa, tetapi dikatakan harus. Kenapa ini menjadi sesuatu yang penting? Pengampunan dosa bukan hanya diterima oleh umat, oleh para murid dalam teks ini, tetapi juga harus menjadi sebuah berita yang disampaikan. Gereja pada masa pandemi ini, sekarang ini saudara borderless. Kita bisa dengar khotbah siapapun, kita bisa mengikuti kebaktian dari gereja manapun. Dan ini sebetulnya sebuah momen yang bisa dipakai juga untuk menyampaikan berita kebenaran firman Tuhan bagi siapapun. Berita pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Ketika kita menerima pengampunan, anugerah daripada Tuhan, maka anugerah itu bukan sesuatu yang kita keep dan kita pelihara sendiri. Tetapi itu adalah sesuatu yang juga harus dinyatakan di dalam kehidupan bersama. Kita sangat perlu bersuka cita Bapak Ibu Saudara kalau hidup kita ini sudah jadi berkat untuk orang. Bahwa hidup kita ini bukan untuk diri kita sendiri. Mari kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Untuk jadi berkat bukan berarti kita harus kelebihan secara materi. Enggak. Untuk jadi berkat bisa dilakukan dengan berbagai cara. Ketika kita mau melayani Tuhan, di dalam kehidupan bergereja, atau di dalam kehidupan sehari-hari kita, itu juga menjadi perwujudan bahwa kita menjadi berkat. Ayat 48 dikatakan demikian, kamu adalah saksi dari semuanya. Demikian para murid, begitu juga kita Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap kita, saudara dan saya, dipanggil oleh Tuhan, dipercaya Tuhan, untuk menjadi saksinya. Saudara, suatu ketika ada seseorang yang bertanya, apakah pelayanan itu adalah sebuah keharusan? Kalau enggak pelayanan, apakah itu salah? Apakah itu sebuah dosa? Boleh dikatakan demikian ya. Apakah itu menjadi sebuah kewajiban dalam kehidupan kekristenan bahwa kita harus melayani? Saudara, Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan di dalam Markus 9 ayatnya yang ke-35. Dikatakan demikian. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Ini adalah panggilan daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pesan di dalam hari kenaikan ini adalah saudara-saudara dan saya dapat menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kita pada hari ini. Saudara-saudara dan saya sudah menerima anugerah daripada Tuhan. Maka panggilan setiap kita adalah kita dapat menjadi saksinya. Biarlah dalam hikmat dan pimpinan Tuhan kita dapat melakukannya. Selamat menjadi saksi kebenaran firman Tuhan lewat kehidupan saudara-saudara dan saya. Tuhan Yesus yang memberkati kita dan memampukan kita untuk dapat melakukannya. Amin. Mari kita bersaat hening sejenak. Umat Tuhan, marilah kita berdiri. Dengan mengingat janji baptis kita, marilah kita menyatakan iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli secara bersama-sama dengan menyatakan demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, kini kita akan masuk di dalam doa syafaat. Doa syafaat nanti akan ditutup melalui doa Bapa Kami yang bersama kita nyanyikan. Mari kita berdoa. Dalam doa ini ya Tuhan, kami mendoakan bagi setiap mereka yang mengalami kelemahan tubuh, baik keluarga kami, saudara kami, teman atau sahabat kami. Berikanlah kekuatan bagi mereka, demikian juga untuk keluarga mereka. Kami berdoa bagi kehidupan, pekerjaan, pergumulan dalam keluarga, sekolah daripada anak-anak dan adik-adik kami, kuliah daripada anak-anakmu di tempat ini, demikian juga untuk pekerjaan serta kehidupan keluarga. Apapun perjalanan kehidupan kami, ada banyak sekali pergumulan-pergumulan yang kami hadapi ya Tuhan, biarlah kami dapat senantiasa menyandarkan kehidupan kami kepada Tuhan, dan kami dapat menjalani kehidupan kami juga bersama dengan Tuhan. Dalam doa ini ya Tuhan, kami mengingat di beberapa tempat mereka yang mengalami bencana, mereka yang mengalami kehilangan tempat tinggal. Tuhan boleh memberkati dan memberikan kekuatan bagi setiap mereka. Dan kami bersyukur ketika kami selaku jemaat dari sebuah gereja, bahwa jemaat dan gerejamu boleh dipakai Tuhan untuk juga dapat menjadi kesaksian dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, bahwa di masa-masa hari ini, saudara-saudara kami merayakan hari raya besar mereka. Kami berdoa, kiranya kami dapat memberikan ucapan dalam kehidupan bersama kami ini ya Tuhan, kehidupan saling menghargai satu sama lain. Kami juga berdoa, kiranya sebagai masyarakat kami dapat cukup tertib, bertanggung jawab mengikuti aturan daripada pemerintah, sehingga masa libur ini kami tidak mengambil waktu melakukan pertemuan-pertemuan dalam skala besar, berkerumun, yang kemudian melanggar protokol kesehatan. Kami berdoa kiranya situasi yang dikhawatirkan pada masa-masa seperti sekarang ini dapat kami lewati dengan baik. Di beberapa negara, pandemi ini dengan cukup berat dialami. Kami berdoa untuk negara-negara tersebut, supaya secara keseluruhan di dalam dunia ini ya Tuhan, kami dapat melewati masa-masa seperti ini, dan kehidupan yang jauh lebih baik dapat juga tercipta. Inilah setiap doa dan permohonan kami ya Tuhan. Dan biarlah di dalam cinta kasih daripada Tuhan dan pengasihan daripada Tuhan, kami dapat senantiasa menjalani kehidupan kami bersama-sama dengan Engkau. Di dalam cinta kasih Tuhan, kami berdoa dan memohon. Dan kami akan menutup doa syafaat kami ini di dalam doa yang Kau ajarkan kepada kami, dalam doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti
kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini kita akan masuk di dalam pelayanan persembahan. Untuk persembahan minggu ini dan persembahan bulanan, umat dapat memberikan persembahan melalui transfer bank ke rekening GKI Harapan Jaya. Marilah kita mengumpulkan persembahan syukur kita berdasarkan pada Mazmur 141 ayat 2 yang berkata, "Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang." Mari kita berdiri dan mengucap syukur dalam doa persembahan. Kita berdoa. Tuhan Allah kami memberikan persembahan kami sebagai wujud ungkapan syukur kami. Biarlah persembahan ini boleh dipergunakan untuk mempersaksikan karya Allah di tengah dunia. Pakailah kami Tuhan, anak-anak-Mu, karena kami tak hanya ingin mempersembahkan harta kepunyaan kami, namun kami pun ingin mempersembahkan tubuh dan jiwa kami sebagai persembahan kami yang hidup. Biarlah melalui hidup kami boleh mewartakan karya kasih dan keselamatan yang telah Allah anugerahkan dalam kehidupan kami. Amin. Saudara, mari kita memancarkan kemuliaan Tuhan lewat kepedulian dan tindakan kasih terhadap sesama kita. Kini mari bersama kita menyanyikan Tuhan Pimpin Anak-Mu. Akan jauhlah seteru
deras, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan, pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, senantiasa berhikmat di dalam Tuhan, berproses di dalam setiap pengajaran Tuhan, dan sedialah untuk menjadi saksi melayani Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini telah selesai. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus memberkati.